Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, sudah pada sarapan? Bagus, seperti itu ya. Sebelum berangkat sekolah, sarapan terlebih dahulu agar nanti belajarnya semangat. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sajid, tolong pimpin doa pada pagi hari ini ya. Berdoa selesai. Makasih Sajid telah memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin absen terlebih dahulu ya. Sajid, Laila, Majid. Alhamdulillah semua hari ini pada masuk ya. Nah, ada yang tahu tidak? Sekarang kita ini akan belajar keberagaman budaya bangsa Indonesia. Ada yang tahu tidak tujuan dari kita mempelajari keberagaman budaya bangsa kita? Iya, pintar Sajid, benar. Iya, Majid, benar, pintar. Iya, semuanya hebat ya, pintar, tahu semua. Baik, Ibu akan simpulkan ya. Mengapa kita harus mempelajari keberagaman budaya bangsa Indonesia? Agar kita dapat mengenal, memahami, dan mengerti berbagai kebudayaan yang lain. Dan kebudayaan bangsa Indonesia itu kaya, banyak sekali. Maka dari itu kita harus mempelajarinya. Dan benar tadi kata Sajid, kita harus melestarikannya. Baik, kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan kalian membaca terlebih dahulu teks yang telah tersedia di buku tentang keberagaman bangsa Indonesia. Setelah itu, nanti Ibu jelaskan kembali. Baik, kalau sudah dibaca, Ibu ingin menanyakan, apa budaya yang ada di Aceh? Iya, benar, tari saman. Benar. Tarian apa yang ada di Bali? Iya, benar, semua pintar, hebat. Baik, Ibu akan menjelaskan ya tentang keberagaman budaya bangsa Indonesia. Disimak baik-baik ya. Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan kepercayaan juga memiliki makanan tradisional yang banyak. Contoh makanan tradisional yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia juga merupakan bagian dari identitas bangsa kita. Kita sebagai warga bangsa Indonesia seharusnya bangga karena kita memiliki keberagaman budaya yang sangat banyak. Dan wujud kita membanggakan bangsa kita adalah dengan cara kita mempelajari dan melestarikan keberagaman budaya bangsa kita. Baik. Ada yang tahu tidak mengapa terjadi keberagaman budaya di Indonesia? Iya, pintar Sajid, benar. Benar, Laila. Ya, semuanya benar. Baik, Ibu jelaskan mengapa terjadi keberagaman di Indonesia. Karena faktor geografis sebagai negara kepulauan, keberagaman terjadi juga karena letak Indonesia di jalur pelayaran perdagangan dunia, sehingga interaksi dengan budaya bangsa lain menjadi erat. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, dan banyaknya pulau tentu mengakibatkan banyaknya suku bangsa yang ada di Indonesia. Keanekaragaman suku bangsa ini menimbulkan banyak keragaman adat dan budaya. Meski berbeda suku dan budayanya, warga Indonesia mampu membawa perbedaan itu menjadi kekuatan bangsa. Dalam buku Keindonesiaan dalam Budaya, dijelaskan setiap daerah memiliki ciri khas dan istilahnya masing-masing dalam budayanya. Meski memiliki perbedaan istilah, arti yang diungkapkan pasti sama. Berbagai bentuk budaya daerah merupakan akar dari budaya nasional. Jika budaya daerah berkembang, maka budaya nasional juga turut berkembang. Keragaman tersebut mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, perbedaan dari masing-masing daerah wajib dihargai, baik di lingkungan tempat tinggal, masyarakat, sekolah, maupun di mana. Terdapat berbagai sikap untuk menghargai budaya orang lain. Nah, ada 13 budaya yang telah diakui UNESCO, yaitu salah satunya pencaksilat, angklung, perahu pinisi, tari saman, lumpia, dan noken, dan masih banyak lagi. Salah satunya itu noken. Ibu akan jelaskan noken itu apa sih? Noken itu sebutan untuk tas rajut tradisional dari Papua, memang sudah diakui sebagai bagian dari tradisi provinsi paling timur Indonesia. Namun, tak banyak yang tahu kalau produksi dan penggunaan tas ini sudah semakin jarang, sehingga noken masuk daftar warisan budaya tak benda UNESCO dalam kategori yang membutuhkan perlindungan mendesak. Produksi noken semakin berkurang sebagai akibat dari persaingan dengan tas buatan pabrik dan kesulitan mendapatkan bahan baku. Ini yang menyebabkan nilai tradisinya ikut meluntur pula. Nah, salah satu kasusnya tas noken tersebut telah baik. Ibu memiliki pertanyaan untuk kalian mengembangkan ide-ide yang kalian punya agar tas noken tersebut dapat terkenal lagi oleh negara lain dan dapat dipakai agar kebudayaan bangsa kita tas noken itu
tidak punah, agar tetap dilestarikan oleh semua masyarakat. Caranya bagaimana? Baik Ibu kasih waktu 30 menit, kalau sudah nanti presentasikan. Baik, sekarang waktunya mempresentasikan. Untuk Laila, silakan presentasikan. Bagus, idenya bagus sekali. Selanjutnya Sajid. Bagus, hampir sama ya kayak Laila. Majid? Wah, bagus semua idenya. Baik, baik. Ide-ide kalian memang sangat menarik. Benar. Salah satunya tadi dengan cara mempromosikan tas noken tersebut melalui teknologi. Iya, benar, pintar sekali. Nah, makanya kita sebagai penerus bangsa harus melestarikan noken tersebut agar tidak punah. Caranya bagaimana? Benar tadi, harus kita promosikan noken tersebut ke negara lain dengan cara teknologi yang sudah canggih pada zaman sekarang. Sama-sama, pembelajaran hari ini yaitu keberagaman budaya bangsa Indonesia. Keberagaman budaya bangsa Indonesia sangat luas, dan kita sebagai warga Indonesia seharusnya bangga dengan cara kita mempelajari serta melestarikan dan memperkenalkan budaya bangsa kita ke negara lain, agar budaya bangsa kita tidak diakui oleh negara lain. Dan kita sebagai penerus harus melestarikannya dengan cara yang benar, tidak merusaknya dan tidak menghilangkannya. Awal kita berdoa dan akhir kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang akan dipimpin oleh Laila, silakan. Terima kasih Laila telah memimpin doa pada siang hari ini. Baik, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dah.